remaja yang harus menyelamatkan diri dari para pembunuh brutal yang bangkit dari kematian. Mereka harus mati-matian mencari cara melawan para mayat hidup pembunuh yang dapat hidup kembali meski sudah dibakar hingga hancur lebur. Satu-satunya cara adalah dengan mengorbankan teman mereka sendiri. Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film memperlihatkan keadaan malam sebuah pusat perbelanjaan di kota Sedicit. Tampak seorang wanita yang masih sibuk berbenah menutup tokonya, sembari menunggu temannya Ryan untuk pulang bersama. Namun saat ia melanjutkan merapikan buku di tokonya, ia melihat darah berceceran di lantai dan seseorang dengan jubah tengkorak yang tiba-tiba datang untuk membunuhnya. Dengan ketakutan gadis itu berlari dan bersembunyi, namun si jubah tengkorak terus saja mengejar. Meskipun gadis itu berusaha untuk menghindar, namun si jubah tengkorak berhasil mengejar dan melukai gadis tersebut dengan sebilah pisau di tangannya. Sebelum kematiannya, gadis tersebut sempat membuka topeng yang menutupi wajah pelaku. Dan ternyata itu adalah temannya Ryan. Ryan pun tewas tertembak oleh polisi pria yang sempat dihubungi oleh gadis tersebut. Scene berpindah pada seorang wanita bernama Dina yang terlihat sedang menuliskan kata-kata berisi ungkapan rasa cintanya pada seseorang. Saat itu televisi menyiarkan berita pembunuhan sadis yang sebelumnya terjadi di Sedicit Mall. Sang adik bernama Josh tampak sedang membahas kejadian yang kembali menimpa kota Sedicit tersebut bersama grup chattingnya. Ia terlihat sangat tertarik pada kasus pembunuhan yang terus terjadi di kotanya selama berpuluh-puluh tahun. Di kampus, peristiwa pembunuhan yang ternyata terjadi pada salah satu mahasiswanya kembali dikaitkan dengan kutukan seorang penyihir bernama Sarafir yang menjadi bahan ceritaan orang-orang di kota Sedicit. Namun beberapa orang percaya, beberapa lainnya hanya menganggap itu sebagai bualan semata. Pada temannya Kate dan Simon yang juga bekerja sebagai penjual obat-obatan terlarang, Dina meminta tolong untuk memberikan sebuah kotak yang telah ia persiapkan kepada mantan pacarnya yang bernama Sam. Namun Kate menolak. Ia lalu meminta Dina untuk menyerahkannya sendiri pada acara pertandingan basket yang akan diadakan di kota Sunnyvale, di mana Dina yang merupakan anggota drum band juga dituntut untuk hadir. Dalam pertandingan di Sunnyvale, wali kota juga turut mengucapkan belasungkawa atas peristiwa pembunuhan yang menimpa orang-orang di Sedicit. Saat itu Dina menatap cemburu pada pria dan wanita yang berdiri tak jauh darinya. Tampaknya itu adalah mantan pacarnya yang ternyata adalah seorang wanita bernama Samantha. Dina dan Sam adalah sepasang kekasih penyuka sesama jenis, di mana dalam pertemuan mereka terlihat bertengkar karena perpisahan yang terjadi, di mana Dina merasa Sam yang memutuskan untuk pindah ke Sunnyvale telah meninggalkannya dan memilih bersama seorang pria bernama Peter. Dalam acara berkabung, terjadi pertengkaran antara warga di Sedicit dan Sunnyvale yang sudah bertahun-tahun dikenal tidak akur, yang mana dalam perjalanan kembali ke kotanya, mahasiswa Sedicit tampak sangat kesal dan marah. Apalagi ketika menyadari bahwa bus yang mereka tumpangi diikuti oleh sebuah mobil berisi mahasiswa Sunnyvale yang tak berhenti mengganggu mereka. Dina yang kesal karena mobil tersebut ternyata berisi Sam dan pacar barunya Peter, lalu mengajak Kate untuk melemparkan air cat ke mobil tersebut. Namun Dina yang tiba-tiba mengalami mimisan kehilangan konsentrasi sehingga yang terlempar adalah kaleng cat yang lantas membuat mobil yang dibawa Peter dan Sam mengalami kecelakaan. Sam yang tampak mimisan merangkak keluar dari mobil. Saat itu ia tiba-tiba melihat hal aneh yang tidak ia mengerti. Namun kehadiran Dina kembali menyadarkannya. Sam yang kemudian memuntahkan darah yang cukup banyak hingga mengenai baju yang dipakai Simon lantas segera dibawa oleh ambulans, sementara Dina dan teman-temannya harus terlebih dahulu diinterogasi oleh polisi. Saat itu Peter yang marah karena mobilnya rusak mengancam akan memusnahkan Dina dan teman-temannya. Malamnya Josh dengan kesal membangunkan Dina yang tidur seharian akibat ulahnya. Saat itu Dina sempat melihat sepatunya yang terkena cipratan darah dari Sam. Bel di rumah Dina kemudian berbunyi berulang kali. Namun ketika memeriksa, Dina melihat seorang dengan jubah tengkorak berdiri di ujung jalan.
Semula ia yakin itu adalah Peter yang ingin mengerjainya. Meskipun tidak digubris oleh Dina, orang dengan jubah tengkorak masih berdiri menatap ke rumahnya dengan sebuah pisau penuh darah di tangannya. Sementara itu di rumahnya Kate tampak heran melihat Simon yang masih menggunakan baju dengan noda darah Sam. Simon pun melepaskan baju tersebut. Saat menuju ruang tengah, tak beberapa lama Kate dan Simon mendengar suara mengendap-endap di ruang depan. Mereka yang memeriksa terkejut mendapati ada seseorang dengan jubah tengkorak sedang menggeledah pakaian mereka, namun dengan cepat menghilang. Simon pun memakai bajunya kembali. Mereka lalu menitipkan 2 orang anak yang mereka asuh ke rumah tetangga mereka lalu pergi menuju rumah Dina. Di rumah Dina, mereka yang tampak kesal terhadap sosok berjubah tengkorak yang mereka yakini adalah Peter, akhirnya memutuskan untuk menemui Sam di rumah sakit untuk memperingati kekasihnya itu. Tapi sesampainya di rumah sakit, Sam justru terkesan membantah bahwa itu adalah perbuatan Peter, sebab Peter selama ini berada di rumah sakit menemani Sam. Di tengah-tengah perdebatan Sam dan Dina, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kehadiran seseorang dengan jubah tengkorak yang telah menancapkan pisaunya pada Peter, yang mana orang tersebut lalu berusaha untuk menyerang mereka. Dina dan Sam pun dengan cepat berlari dari kejaran jubah tengkorak. Selama pelarian, Dina terus berupaya melindungi Sam dari ancaman pisau jubah tengkorak yang tak segan-segan membunuh siapapun yang menghalanginya. Saat itulah Sam mengetahui bahwa orang di balik jubah tengkorak adalah Ryan, pembunuh yang sesungguhnya telah tewas tertembak oleh polisi pada hari sebelumnya. Mereka pun bergegas pergi dari rumah sakit menaiki ambulans menuju kantor polisi untuk memberikan kesaksian dan meminta perlindungan. Namun polisi tampak tidak mempercayai, karena itu Dina mengatur siasat untuk mencuri pistol milik polisi. Sementara itu Simon yang mengasingkan diri untuk buang air kecil bertemu dengan seorang wanita yang terlihat mendendangkan sebuah lagu lama, namun wanita itu justru menyerang Simon dan tampak ingin membunuhnya. Beruntung Dina segera melepaskan sebuah tembakan ke kepala wanita tersebut. Mereka pun langsung melarikan diri. Tapi anehnya wanita yang telah tertembak justru dapat bangkit kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Melihat kenyataan itu, mereka pun semakin panik. Saat itulah Josh membongkar semua hal yang ia ketahui tentang peristiwa yang terjadi. Bahwa semua ini berkaitan dengan kutukan Sarah-Fier, di mana orang-orang yang mengejar mereka adalah sosok yang dirasuki untuk membunuh. Dan beberapa yang muncul adalah para pembunuh yang telah tewas dalam kasus pembunuhan berpuluh-puluh tahun yang lalu di Shadyside. Dan semua itu adalah kutukan dari Sarah-Fier, si penyihir yang bangkit dari kematian untuk membalaskan dendamnya. Sam pun mengatakan alasan mengapa Sarah-Fier melakukan hal tersebut kepada mereka. Bahwa saat kecelakaan, Sam sempat melihat bayangan Sarah-Fier. Mereka lalu memutuskan untuk memeriksa lokasi kejadian, sebuah hutan, di mana saat memeriksa lokasi, mereka menemukan kerangka dengan terali besi yang mereka yakini adalah kuburan Sarah-Fier. Dengan cepat kelima remaja itu segera menguburkan kembali kerangka agar kutukan berakhir. Namun sosok pria dengan kapak di tangannya dengan cepat muncul dan menyerang mereka. Mereka pun kembali menghindar dengan menaiki mobil ambulans dan pergi dari tempat tersebut. Di tengah ketakutan, Sam menjelaskan bahwa sesungguhnya yang diincar oleh Sarah-Fier adalah diri Sam seorang karena telah mengganggu makamnya. Itu terlihat dari para mayat hidup yang tampak melintas dan membiarkan beberapa orang di antara mereka, namun dengan cepat mengejar mereka yang turut diciprati darah Sam. Akhirnya dengan alasan tersebut mereka membuat rencana untuk memancing para mayat hidup pembunuh. Diawali dengan membersihkan diri mereka masing-masing dari darah Sam dan kemudian menggunakan darah milik Sam untuk membuat alur jebakan. Yang mana para mayat hidup yang mengejar Sam melalui penciuman darah akhirnya terjebak di bilik kamar mandi yang kemudian diledak. Tapi meskipun sudah hancur berkeping-keping, daging-daging hangus milik mayat hidup kembali bergerak dan menyatu. Mereka pun semakin panik atas gagalnya rencana mereka. Dalam kepanikan, Sam yang sesungguhnya menjadi satu-satunya incaran lalu memutuskan menyerahkan dirinya. Tapi sebuah ide kembali muncul dari Josh bahwa ada seseorang yang pernah selamat dari kejadian tersebut.
Namun saat ditelepon, panggilan tersebut justru tidak mendapatkan respon. Tapi berdasarkan petunjuk, satu-satunya cara untuk membuat kutukan ini berakhir pada Sam adalah dengan membuat Sam mati terlebih dahulu, lalu menghidupkannya kembali. Dan ide itu pun dilaksanakan. Simon dan Kate yang ahli dalam obat-obatan terlarang menyusun rencana untuk membuat Kate menemui ajalnya karena overdosis, yang nantinya akan mereka hidupkan kembali dengan cara menancapkan pen adrenalin ke dada Sam. Mereka yakin cara itu akan berhasil. Selama Dina membantu Sam melakukan rencana mereka, Simon, Kate, dan Josh mengoleskan darah Sam di tubuh mereka sebagai pengalihan bagi para mayat hidup pembunuh yang mengejar Sam. Dan rencana pun dimulai. Simon, Kate, dan Josh berpencar untuk membuat pengalihan dan memberikan waktu kepada Dina dan Sam. Tapi tepat saat terakhir rencana mereka hampir berhasil, sosok berjubah tengkorak telah menemui keberadaan Sam sehingga obat terakhir gagal untuk diminum. Kate yang menahan sosok berjubah tengkorak justru berakhir dengan tragis. Begitu pula dengan Simon. Sementara Dina yang akhirnya berhasil menemukan cara untuk membuat Sam mati, lalu dengan sekuat tenaga mencoba membunuh Sam dengan menenggelamkan wajah Sam ke dalam air, hingga membuatnya kehabisan nafas. Satu-satunya yang tersisa sebagai pengalihan perhatian adalah Josh. Namun saat mereka telah dikepung, Dina akhirnya berhasil membuat Sam menemui ajalnya hingga membuat para mayat hidup pembunuh pun menghilang. Tapi kematian Sam justru membuat Dina semakin panik. Ia yang tidak ingin kehilangan kekasih wanitanya itu berupaya menghidupkannya kembali menggunakan pen adrenalin lalu memacu jantungnya. Dan ternyata cara itu benar-benar berhasil menghidupkan Sam. Namun teror tak berakhir sampai di situ. Saat Dina dan Sam tengah menikmati kebersamaan mereka, Dina lantas mendapatkan sebuah telepon dari wanita yang pernah ia hubungi sebelumnya. Wanita yang pernah selamat dari tragedi yang sama. Dan wanita itu menjelaskan bahwa kutukan belum berakhir. Benar saja, Dina tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Sam di belakangnya dengan sebuah pisau yang telah menancap di perut Dina yang dibarengi dengan serangan brutal Sam. Dina dan Josh akhirnya mendapati bahwa Sam berada dalam kendali jahat Sarah Fier yang akan terus berusaha membunuh mereka. Sebab kutukan Sarah Fier masih akan terus berlanjut. Demikianlah alur cerita dari film Fear Street Part 1 1994. Nantikan kelanjutan dari teror yang mencekam pada Fear Street Part 2 1978, di mana semua teror bermula. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya yang dijamin seru dan menarik. Bye-bye!